Peristiwa tiap tahun, banjir rob bukanlah hal yang langka bagi warga pesisir pantai utara, khususnya warga di Desa Randusanga, Kecamatan atau Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Wilayah mereka selalu diterpa banjir rob tiap tahun, akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan pasang air laut. Terdapat 795 rumah warga terendam banjir rob, dan 1.416 kepala keluarga terdampak ketinggian rob yang masuk ke rumah warga hingga 40 cm. Sebagian besar rumah yang dekat dengan Sungai Sigelang menuju wisata Pantai Randusanga Indah, Parin, beberapa waktu lalu. Namun, rob kali ini dianggap paling parah, bahkan wilayah bibir pantai wisata Parin ketinggian rob mencapai hingga 1 meter lebih. Akibat tersebut, pasca banjir rob, wisata Parin terbelah, lantaran membentuk sungai kecil di sebelah timur di sisi rumah makan Bang Jarot hingga sedalam pusar orang dewasa. Terbentuknya sungai baru akibat banjir rob, tadi saya penasaran, dan mencoba menyeberang, dan ternyata cukup dalam sekitar pusar saya, tutur warga yang sedang menata kembali usahanya. Sementara pemilik rumah makan, Pak Kacung menyebut, ia mengalami kerugian hingga belasan juta lantaran barang-barang elektronik dan lainnya tidak bisa terselamatkan. Kami mengalami kerugian cukup lumayan di mana barang-barang elektronik dan lainnya terendam akibat banjir rob, bahkan untuk penataan kembali usai banjir rob, kami harus mengeluarkan biaya lagi cukup besar. Kami taksir potensi kerugian kami hingga mencapai 20 juta rupiah, tutur Pak Kacung. Jadi, keadaan dari Pantai Randusanga sendiri seperti apa, Pak? Luar biasa berantakannya. Luar biasa, Pak. Nah, itu dari seluruh pedagang, kira-kira pedagang ada berapa kerugian, Pak? Itu lumayan juga kerugiannya. Termasuk yang terparah adalah saya pribadi. Sampai di lokasi itu terjadi pembentukan sungai kecil, itu yang sedalam mungkin 1 meter, saat tidak pasang, kalau pasang mungkin hampir 170-an lah kedalamannya. Itu saya audio, elektronik yang lainnya, maupun barang pecah belahnya, maupun barang-barang dapur semuanya berantakan semuanya. Tidak bisa terselamatkan. Kalau untuk usaha Bapak sendiri, kira-kira ditaksir berapa juta, Pak, kerugian? Mungkin mendekati, kalau saya pribadi mungkin mendekati antara 100 lah. Nah, ini ada berapa jumlah, Pak, pedagang? Kalau pedagang yang ada di pinggir pantai, mungkin sekitar 60-an lah, 60 warung. Dari keseluruhan, dari 60 tersebut, mungkin keseluruhan juga mengalami kerugian, Pak, ya? Iya, yang terparah sebelah rumah makan saya itu Ibu Kolila, terus Ibu Sareni, terus ke baratnya juga banyak mengalami kerugian, banyak gubuk-gubuk yang roboh. Itu per gubuk mungkin ada yang kisaran 20 juta, ada yang mungkin kayak Bukolila total itu ya lumayan juga itu nominalnya, ada yang mungkin kerugiannya cuma 5 juta, ada yang 10 juta, jadi variatif lah. Nah, kalau dilihat kan kondisinya sangat parah, Pak. Terus dengan seperti ini, apa harapan Bapak, Pak, kepada pemerintah? Harapan saya sebagai pelaku usaha di dalam wisata, yang jelas kami mengharapkan perhatian khusus. Perhatian khusus, khususnya dinas yang terkait, maupun pemerintah Kabupaten Brebes dan juga anggota DPRD Kabupaten Brebes. Jadi sampai sejauh ini belum ada sentuhan maupun perhatian sama sekali, apalagi bantuan. Belum ada sentuhan, iya, Pak, ya? Belum ada perhatian sama sekali. Iya, Pak, itu banjir rob berlangsung selama berapa hari, Pak? Banjir rob kemarin berlangsung sekitar 3 hari. Tapi yang terbesar adalah yang pertama itu melebihi tahun 2018 dan tahun 2020. Mulai surut kapan, Pak? Mulai surut setelah 3 hari. Iya, jadi air pasang hari Senin pasang, Selasa, Rebo, cuma besarnya di hari Senin itu. Pak, untuk bantuan sendiri, paling yang utama yang urgen untuk diberikan bantuan apa, Pak? Misalnya, Kami berharap pemerintah tanggap dan segera ada perhatian khusus, terutama bagaimana penanganan pasca banjir rob di wisata Parin, terutama di bibir pantai dipasang pemecah ombak, lanjut Pak Kacung. Senada dengan Pak Kacung, Slamet Marioko, Bang Jarot, salah satu pelaku usaha di Parin menyebut, pasca banjir rob kali ini,
Selain merendam pemukiman warga, juga merusak gubuk-gubuk pelaku usaha dan infrastruktur di wisata Parin, yang membuat potensi kerugian cukup besar yang tak bisa dihitung lagi, dan akibat rob tersebut, juga membentuk sungai baru yang membelah wilayah wisata Parin. Tutur Slamet Marioko, Senin, tanggal 31 Mei. Bang Jarod menyebut dari sekitar 70-an pelaku usaha di sekitar objek wisata Parin, ia merinci mengalami kerugian dari angka 5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah, bahkan rumah makan miliknya ditaksir mengalami hampir ratusan juta, lantaran posisinya di seberang terbentuknya sungai tersebut, dan terpaksa harus tutup. Sayangnya, menurut Bang Jarod, hingga saat ini pemerintah belum ada perhatian khusus menangani pasca banjir rob, bahkan melakukan kunjungan dari pihak terkait belum pernah dilihatnya. Kami menyayangkan, dari Dinas dan pihak Pemkab Brebes terkait belum melakukan perhatian khusus bagaimana melakukan penataan kembali pasca banjir rob. Kami berharap pemerintah bisa memberikan solusi atas permasalahan banjir rob yang terjadi. Mungkin salah satunya dengan meningkatkan dan meninggikan infrastruktur serta membuat pemecah ombak, ujar Bang Jarod. Bang Jarod juga menyayangkan, dan menyebutkan, dana pembangunan infrastruktur yang sebelumnya telah dialokasikan untuk penataan objek wisata Parin tidak bisa direalisasikan. Ia berharap dengan bencana banjir rob kali ini yang jelas-jelas merusak wilayah objek wisata Pantai Randu Sanga Indah, dapat segera direalisasikan guna penataan kembali. Ia juga meminta sementara biaya masuk ditiadakan dulu. Pasca bencana banjir rob, guna meningkatkan pengunjung kembali, kami berharap untuk sementara biaya masuk pengunjung ditiadakan dulu. Hal itu selain dapat menarik pengunjung kembali, juga merupakan promosi yang efektif, tuturnya. Reporter Metro 7, Makroni, Brebes, Jawa Tengah.